Oke, Mas Bima, berarti ini pengaruhnya signifikan sekali ya untuk industri tekstil di dalam negeri ya Mas ya. Nah, artinya dengan larangan yang diberlakukan oleh pemerintah sebetulnya sudah sejak 2022, tapi kemudian ditegaskan kembali di tahun ini oleh Pak Presiden, artinya sudah tepat ya Mas ya untuk larangan dari impor pakaian bekas ini. Atau seperti apa kalau menurut Mas Bima? Iya, masalahnya begini loh, masalahnya kalau melarang, memang larangan ini kan dulu ya, 2015 itu isu awalnya adalah soal penyebaran penyakit. Dan kemudian pakaian bekas impor ini masuk dalam kategori limbah. Dan sebagian juga dari negara asalnya, pakaian bekas ini sebenarnya mau didonasikan kepada negara-negara miskin ataupun kepada yang menjadi korban bencana alam. Tapi begitu sampai ke Indonesia, entah lewat pelabuhan resmi ataupun pelabuhan tikus ya, jalur-jalur yang ilegal, itu kemudian menyebar cukup masif. Nah, sekarang kalau pelarangannya sudah ada, berikutnya lagi adalah pemerintah tolong jangan hanya melarang, tapi juga memberikan kompensasi pada pedagang-pedagang kecil yang sudah terlanjur menjual barang atau masih memiliki stok yang cukup banyak di toko-tokonya. Nah, ini apakah ada kompensasinya gitu ya? Paling nggak kalau melarang harus ada konsekuensi kompensasinya apa, dan kalau perlu memang barang-barangnya dibeli aja sama pemerintah. Nanti disumbangkan oleh pemerintah kepada daerah-daerah miskin ataupun kemudian untuk korban bencana alam bagi pakaian bekas jadi impor yang masih layak. Itu sebenarnya win-win solutionnya harus dicari. Karena sekarang kalau melarang begitu saja, yang ada di pasar, yang ada kemudian di toko online, itu pasti meruginya juga nggak kecil gitu. Dan saya rasa ini kan muncul juga jelang Ramadan ya, jelang Ramadan dan Lebaran. Biasanya permintaan pakaian jadi itu memang meningkat. Jadi mungkin ada tekanan juga dari pengusaha tekstil, pakaian jadi, jangan sampai ini mewabah terutama di puncak Lebaran gitu, karena merugikan sekali mereka. Tapi harus ada win-win solution bagi pedagang kecil, ini yang paling penting. Oke, Mas Bima, sebelum saya bicara nanti fokusnya ke soal kompensasi tadi, tapi saya fokus dulu, Mas Bima, seperti ini pertanyaan saya. Kalau Mas Bima ada data nggak sih Mas, soal misalnya pelaku UMKM yang selama ini memang bergerak di bidang jual beli impor pakaian bekas dan lain sebagainya. Ada datanya nggak Mas soal itu? Ya, yang kita tahu kan, masalahnya begini loh Mbak. Masalahnya untuk pakaian bekas impor yang berhasil dicatat datanya, itu ada 4,2 miliar rupiah setahunnya. Dan di tahun kemarin dibandingkan 2021 naiknya 200% lebih. Itu aja. Nah, sementara pemerintah mengklaim bahwa data itu adalah data yang melalui pelabuhan resmi, mungkin yang disita atau kemudian yang tercatat di Bea Cukai. Sementara yang masih melalui pelabuhan-pelabuhan ilegal atau jalur-jalur distribusi yang tidak terpantau pemerintah, saya kira jumlahnya bisa 10 kali lipat. Nah, jadi kalau dari 40-an miliar, itu kemudian berapa pedagangnya, tentu sangat besar ini ekosistem dari perdagangan pakaian bekas impor ini. Ya mungkin tadi diklaim ada 1 juta orang yang terlibat pedagang UMKM dalam ekosistem pakaian bekas secara nasional misalnya, itu sangat masuk akal angka itu. Oke, ini signifikan sekali ya Mas Bima ya. Nanti kita bahas lagi, saya akan detailkan soal data yang tadi Mas Bima sampaikan, termasuk soal kompensasi tadi ya Mas ya, untuk para pelaku UMKM. Nanti kita juga akan berbicara dengan sejumlah pedagang. Kita jeda dulu tapi. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.